لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Biiznillah ta'ala, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Iqtida' As-Sirat Al-Mustaqim karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kalau sebelumnya pembahasan tentang masalah mengenai tulang dan kuku dan semisalnya, yang mana Rasulullah SAW atau masalah menyembelih dengan gigi binatang, ya, karena itu adalah tulang, dan juga menyembelih dengan kuku, itu semua terlarang, ya, disebabkan memang kita dilarang pada asalnya menyembelih dengan pisau yang terbuat dari tulang, dan juga masalah menggunakan pisau terbuat dari kuku binatang. Maka kata Nabi SAW bahwasanya pisau yang terbuat dari kuku itu adalah pisaunya kaum Habasyi, yang mana kaum Habasyi itu dikenal kekufurannya ketika itu. Maka dan juga bisa diketahui bahwasanya kukunya orang Habasyi itu panjang-panjang. Ya, maka Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan kukunya orang Habasyi panjang-panjang, dan bila kuku panjang maka akan melengkung dan keras. Dan orang-orang Habasyi ketika itu mentradisikan hal itu dan menjadi ciri khas mereka. Seperti yang Rasulullah katakan, pisaunya bangsa Habasyah adalah kuku mereka sendiri. Ya, jazakallah khair. Dan memanjangkan kuku itu bertentangan dengan fitrah Islamiyah. Jadi fitrah Islam itu adalah memotong kuku justru. Kalau menyembelih dengan kuku dibolehkan, tentu itu akan berkonsekuensi bolehnya membiarkan kuku memanjang. Yang hak adalah kuku tidak boleh dibiarkan memanjang hingga berlebih dan hingga tinggal padanya kotoran-kotoran. Dan kita lihat memang sekarang tidak ada yang memotong pakai kuku pribadi, ya. Ya, tidak ada. Karena alhamdulillah normalnya orang sekarang. Kita lanjutkan ke pembahasan yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala, wa aidan fi sahihain an az-Zuhri an Sa'id bin al-Musayyib qala al-bahirah allati yamnahu dirruha lit-tawaghit. Ya, bahirah itu adalah unta yang tidak boleh diperah susunya. Jadi di zaman jahiliyah ini masalah-masalah seperti sikap ghulu terhadap binatang-binatang tertentu karena ada tradisi tertentu. Ya, itu ada. Dan di India juga seperti itu. Ya, di India juga seperti itu tanpa dalil. Ya, mereka mengkultuskan binatang tertentu dengan alasan tradisi dan kearifan lokal. Ya. Kemudian ada bahirah, ada saibah,
dan saibah, yaitu kanu yusibunaha li alihatihim la yahmilu 'alaiha syai'. Saibah adalah unta yang dipersembahkan untuk Tuhan. Ya. Sehingga unta itu tidak boleh dibebani dengan beban apapun, karena ini unta yang dipersembahkan untuk Tuhan. Kalau di India misalnya sapi itu dikeramatkan, dikultuskan, persembahan untuk Tuhan atau representasi Tuhan dan dewa dan semisalnya, maka yang seperti ini jahiliyah. Ini kekufuran dan kesyirikan. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ra'aitu Amr bin Luhai bin Qam'ah. Amr bin Luhai, ya, dalam redaksi versi Abu Hurairah atau redaksi versi lainnya, yaitu Ra'aitu Amr bin Amir al-Khuza'i yajurru qasbahu finnar kana awwala man sayyaba as-sawaib. Aku melihat Amr bin Luhai, Amr bin Amir al-Khuza'i, itu sama, Amr bin Luhai atau Amr bin Amir al-Khuza'i, itu menyeret ususnya di neraka. Nabi SAW melihat orang ini, ya, itu Amr bin Luhai al-Khuza'i menyeret ususnya sendiri di neraka. Dan usus di sini disebut qasb. Yaitu usus pribadinya diseret di neraka. Dia sendiri yang menyeret. Dan apa sebabnya? Kana awwala man sayyaba as-sawaib. Ia adalah orang yang pertama kali mencetuskan saibah. Yaitu saibah, unta yang dibiarkan begitu saja untuk persembahan bagi berhala mereka. Jadi Amr bin Luhai al-Khuza'i di antara dosa terbesarnya adalah mencetuskan beberapa media-media kesyirikan. Ya, yaitu mengadakan berhala dan kemudian juga mengadakan sesajian untuk berhala. Beberapa tahun lalu itu ada masalah yang booming, masalah sesajian. Ya, yang itu mungkin tradisi agama lain dan itu tradisi kufur, tradisi jahiliyah. Walaupun sebagian orang mengatakan itu kearifan lokal, tidak ada arif-arifnya. Tidak ada bijak-bijaknya gitu, Pak. Karena pada hakikatnya itu persembahan untuk jin, untuk syaitan. Sama seperti persembahan untuk berhala. Maka apakah orang yang membela sesajen itu mau dikumpulkan dengan pionirnya itu Amr bin Luhai al-Khuza'i yang Rasulullah lihat menyeret ususnya sendiri di neraka? Maka ini perkara yang berbahaya. Ya, orang yang membela bolehnya penyajian sesajen kepada makhluk gaib. Ya, dan juga larung laut. Dan juga sedekah bumi yang ditujukan kepada makhluk gaib. Maka ini apa bedanya dengan Amr bin Luhai al-Khuza'i dan pengikut-pengikutnya? Yang mana Amr bin Luhai al-Khuza'i, dialah yang pertama kali mencetuskan adalah adanya saibah, yaitu unta yang dibiarkan begitu saja dan tidak boleh dibebani apa-apa, dibiarkan hidup begitu saja karena ditujukan untuk persembahan bagi berhala. Berhala kelihatan dan itu patung berhala dan diberikan sesajen kepada berhala itu berupa binatang. Kalau ini lebih parah lagi, yaitu kepada makhluk gaib, kepada jin. Maka ini kekufuran dan kesyirikan. Berbahaya. Dan sangat disayangkan para pembela ini dari kalangan muslim. Bahkan sebagian cendekiawan Islam. Bahkan yang dulunya Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki dan nikmat berupa belajar di pesantren. Memiliki kompetensi di bahasa Arab. Memahami ilmu syar'i sebenarnya. Namun subhanallah, itulah ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang yang tujuan menuntut ilmunya bukan untuk beramal dan bukan untuk Allah Azza wa Jalla, maka akan ada waktunya untuk dihukum. Dan hukuman terberat adalah ketika qalbu dicondongkan ke dunia. Hukuman terberat adalah ketika qalbu dicondongkan untuk dunia dengan amalan akhirat.
maka akan lahir fatwa-fatwa yang bertentangan dengan syariat Allah. Akan lahir keputusan-keputusan yang justru merugikan kaum muslimin dan membela kekufuran dan kesyirikan. Dan kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, wa rawa Muslim meriwayatkan, dan ini terjemahannya di halaman 219, Muslim meriwayatkan min hadits Suhail bin Abi Saleh, dari hadis Suhail bin Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari ayahnya yaitu Abu Saleh dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Ra'aitu Amr bin Luhay bin Qam'ah bin Khindif akha Bani Ka'ab wa huwa yajurru qusbahu fin nar. Saya melihat Amr bin Luhay al-Khuzai bin Qam'ah bin Khindif, saudaranya Bani Ka'ab, tengah menyeret ususnya di neraka. Kemudian kata Syekhul Islam rahimahullah, walil Bukhari min hadits Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Amr bin Luhay bin Qam'ah bin Khindif Abu Khuza'ah. Ini namanya adalah Abu Khuza'ah, Amr bin Luhay al-Khuzai. Maka kata Syekhul Islam, hadza min al-alamil masyhur. Ini merupakan hadis yang populer, bukan terjemahannya bukan hadis. Ini merupakan nama yang sangat populer. Alam itu nama. Amr bin Luhay itu adalah nama yang populer di kalangan jahiliyah. Dikatakan anna Amr bin Luhay huwa awwalu man nasab al-ansab. Amr bin Luhay adalah orang yang pertama kali mencetuskan peletakan berhala haulal bait, di sekitar Baitullah, di sekitar Ka'bah. Dialah orang pertama dulunya, sebelum Nabi Muhammad SAW ada. Ya, kita heran, coba kita lihat sejarahnya Ka'bah. Dulu tidak pernah terjadi kesyirikan di area Ka'bah, karena memang bukan tempat tinggal manusia ketika itu. Ya. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau meletakkan istri keduanya itu Siti Hajar dan putra pertamanya yang barulah lahir masih menyusui yaitu Nabi Ismail. Karena perintah Allah itu pertama ditaruh di situ, dan kedua karena kecemburuan Siti Sarah di Palestina sana. Maka ditaruh di Mekah, di Baitullah, di rumah Allah Azza wa Jalla, di Inda Dawhah, di bawah naungan sebuah pohon besar, yang mana pohon besar itu jarang di situ. Dan itu ada sebuah lembah. Biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, yaitu di sebuah lembah yang tidak ada zara', tidak ada mazra'ah, tidak ada pepohonan, tidak ada tumbuhan, tidak ada pertanian. Ya. Yang itu tidak ada orang. Kata Siti Hajar, apakah atatrukuna, apakah engkau meninggalkan kami biwadin di lembah yang tidak ada orang seorang pun dan tidak ada air sedikit pun. Ya, maka karena itu perintah Allah, ya khalas. Taib. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian setelah bertolak pergi dan memberitahu bahwasanya ini perintah Allah, maka Siti Hajar bilang, idzan la yudayyuna. Kalau memang itu perintah Allah, maka Allah tidak akan menyanyiakan kami. Pasti ada hikmah dan ada sesuatu ke depannya. Ya, begitulah segala kepahitan hidup. Jika kita yakin ini adalah hikmah, ini adalah perintah, ini adalah takdir Allah Azza wa Jalla, maka pasti akan ada sesuatu nanti pada waktunya. Sesuatu yang indah, sesuatu yang baik insyaallah. Maka Nabi Ibrahim ketika sudah mencapai sebuah bukit dan beliau kemudian melewati ujung suatu bukit sehingga tidak terlihat oleh siapapun, tidak terlihat oleh Siti Hajar istrinya yang jauh di sana, maka beliau kemudian menghadap ke kiblat, yaitu menghadap ke Ka'bah, ke arah Ka'bah, dan beliau menengadahkan tangannya meminta kepada Allah dan berdoa. Rabbana wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan seterusnya. Kemudian Nabi Ibrahim bilang, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Rabb kami, aku telah meninggalkan
menetapkan zuriatku, yaitu keturunan yang selama ini aku damba-dambakan, baru berapa hari engkau perintahkan untuk ditaruh di sini. Aku taruh sesuai perintahmu ya Allah. Ujian berat bagi seorang bapak. Namun seandainya ketika itu ada infotainment, itu Nabi Ibrahim udah dicela itu sama semua media. Karena apa? Karena menelantarkan anak istri di tempat seperti itu. Ya, alhamdulillah ketika itu tidak ada orang. Biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang muharram. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana, permintaan Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb kami, buatlah mereka menjalani salat. Subhanallah. Padahal itu masih Nabi Ismail masih orok, masih bayi. Faj'al afidatan nas tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka, yaitu kepada Siti Hajar, kepada Nabi Ismail. Dan itu terwujud wallah. Ketika kita melakukan tawaf sa'i, itu yang teringat adalah kisah Siti Hajar. Subhanallah. Jutaan orang, miliaran orang mungkin tawaf sa'i. Ya, salat di makam Ibrahim atau di dekat makam Ibrahim, tempat ketika Nabi Ibrahim wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Tempat ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita Nabi Ismail sudah dewasa, sudah gede, itu meletakkan batu-batu buat Ka'bah. Ya. Kan setelah tawaf dianjurkan salat 2 rakaat di area dekat makam Ibrahim atau area sekitarnya lah. Itu Masya Allah. Ya. Hati kita condong kemudian ke mereka gitu loh. Artinya kita mengenang mereka sampai sekarang. Padahal kita nggak pernah melihat mereka. Nabi kita pun Nabi Muhammad yang sekian ratus atau ribu tahun setelah Nabi Ibrahim. Warzuqhum minats tsamarat, dan berikanlah kepada mereka rizki berupa tsamarat, yaitu buah-buahan. La'allahum yashkurun, semoga mereka itu bersyukur. Lihat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Permintaan beliau, yang pertama permintaan agar keturunannya itu rajin ibadah, liyuqimus shalah. Subhanallah. Kemudian permintaan dua setelah itu, permintaan yang ketika itu tidak terwujud dan bisa dikatakan mustahil. Yaitu apa? Ya Allah, buatlah hatinya orang-orang itu condong pada mereka, yaitu Siti Hajar dan Ismail. Kenapa kita katakan hampir mustahil gitu? Karena di situ nggak ada orang. Gimana orang mau condong hatinya kepada Siti Hajar Ismail? Orang aja nggak ada, gitu kan? Sesuatu yang tidak ada ketika itu. Kemudian berikanlah mereka rizki berupa buah-buahan. Jangankan buah-buahan, pohon aja jarang. Lihat. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah sesuatu yang ketika itu tuh mustahil ada gitu loh. Tapi begitulah orang yang imannya kuat. Begitulah orang yang sabar dan yakin. Ketika dia meminta kepada Allah, seperti kata Nabi SAW, Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah Allah Azza wa Jalla dalam keadaan kalian itu meyakini akan jawaban doa itu. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau terhadap salah satu hadis di kitab Riyadhus Shalihin di kitab Al-Yaqin. Kata beliau rahimahullah, orang yang yakin itu seperti melihat sesuatu yang gaib di masa depan. Gitu loh. Orang yang yakin itu seperti Allah perlihatkan sesuatu di masa depan padanya. Karena yakinnya dia gitu loh. Karena yakinnya dia. Maka dia berdoa minta sama Allah, tapi tergambar di qalbunya pemandangan masa depan yang dia yakini itu akan terjadi karena Allah akan menjawab doanya. Bahkan sebagian dari ulama mengatakan, barang siapa yang diilhamkan untuk dirinya oleh Allah berdoa, maka berarti Allah Ta'ala hendak memenuhi permintaannya. Barang siapa manusia yang Allah ilhamkan untuknya berdoa, itu berarti Allah seperti mengabarkan, saya akan menjawab doamu. Saya akan mewujudkan impianmu. Ya, maksudnya kebalikannya, orang yang punya impian, tapi Allah tidak beri ilham untuk berdoa, tidak mudahkan dia untuk berdoa.
Tapi dia punya impian kuat. Maka Allah Ta'ala tidak peduli terhadap orang ini dan impiannya. Kalaupun terwujud, Allah tidak peduli dengan impiannya. Tapi barang siapa yang Allah Ta'ala berikan ilham dan taufik untuknya berdoa, untuk meminta kepada Allah, itu menunjukkan Allah mengisyaratkan bahwasanya aku akan memenuhi impianmu. Aku akan menjawab doamu. Ya, barang siapa yang diilhamkan untuknya untuk berdoa, maka itu berupa isyarat dari Allah bahwasanya Allah akan mewujudkan apa yang diharapkan. Artinya orang yang yakin Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau meminta dua hal dari segala hal, dua hal yang itu enggak mungkin kelihatan gitu loh saat ini. Yakni, ya Allah, berikan atau condongkan hati-hati manusia kepada mereka. Mana ada orang ketika itu? Kenapa doa seperti itu? Padahal itu kan enggak ada gitu loh. Kemudian berikan mereka rezeki berupa buah-buahan, boro-boro buah. Dari mana? Pohonnya mana gitu. Tapi inilah orang yang memang yakin sama Allah, itu punya pandangan futuristik yang tinggi dan yakin sama Allah. Dan itu terwujud. Maka hal yang zahirnya mustahil di kekinian, ketika kita meminta kepada Allah untuk masa depan, itu bukan berarti selamanya mustahil. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kemudian suatu ketika dengan proses, dengan takdir Allah Ta'ala tentukan, dengan proses, dengan tata cara yang Allah inginkan, akhirnya kan air Zam-Zam keluar. Sampai dalam Sahih Bukhari disebutkan, ketika Siti Hajar mendengar suara orang, ternyata itu malaikat Jibril sedang mengais-ngais tanah yang itu keluar kemudian air Zam-Zam dari situ. Baik, kemudian muncullah air di daerah yang selama ini tidak pernah kelihatan ada air, padang pasir total. Daerah yang terasing. Namun itu suatu saat akan menjadi daerah teramai, dan kota mana yang lebih ramai secara istiqomah ramainya daripada Mekah sekarang. Subhanallah. Nah, kemudian ada orang-orang musafirin dari Bani Jurhum yang mereka sedang safar dengan kendaraan mereka, onta dan seterusnya. Yang melihat ada burung-burung yang mengelilingi daerah seputaran Ka'bah itu, seputaran Zam-Zam itu. Dari balik bukit-bukit gitu. Itu ada banyak burung-burung yang berkisar di sana. Enggak mungkin burung-burung itu ada di sana kecuali imma karena ada bangkai kematian, imma ada kehidupan, yaitu air. Subhanallah. Dan mereka sedang kekurangan air. Burung-burung ini tidak akan mereka muter-muter di sana kecuali ada dua kemungkinan. Yang kontras, imma kematian, bangkai, imma justru kehidupan, air. Ayo kita ke sana. Kita lihat, semoga air. Ternyata air. Mereka kemudian melihat Siti Hajar dan putranya, Nabi Ismail. Mereka minta izin untuk minta air. Akhirnya mereka menetap di sana. Kemudian beranak pinak di sana sampai kemudian Nabi Ismail menikah dengan putri mereka. Subhanallah. Ya. Disitulah terlahir nanti suku Arab, bangsa Arab dari situ tuh. Dari Bani Jurhum itu. Ya. Kemudian Nabi Ismail dewasa. Itu kemudian Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, dengan perjuangan. Kemudian kalangan Arab mulai, Nabi Ismail punya keturunan, Bani Jurhum punya keturunan. Jadilah orang-orang Arab. Setelah itu enggak ada nabi setelahnya. Nabi Ismail selesai, tidak ada nabi. Maka itu masa futur dari nabi, yaitu tidak ada nabi. Masa fatrah maksudnya, bukan futur. Fatrah, tidak ada nabi di kalangan Arab, di kalangan orang-orang Arab. Dari keturunan itu kemudian nanti suatu saat ada Bani Khuza'ah namanya. Anak keturunan Khuza'ah, keturunan dari Nabi Ibrahim juga, keturunan dari Bani Jurhum juga. Maka di sini Bani Khuza'ah nanti ada yaitu Amr bin Luhai al-Khuza'i. Ya. Yani bapaknya Khuza'ah, Abu Khuza'ah, Abu al-Khuza'i. Jadi Amr bin Luhai inilah yang pertama kali menancapkan patung di sekitar Ka'bah. Yang sebelumnya itu mereka ahli tauhid. Sebelumnya muslimun, memeluk agama Hanafiyah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Ini gara-gara Amr bin Luhai al-Khuza'i ini. Ya, merusak. Ya, padahal
Nabi Ibrahim alaihissalam telah mendoakan keturunan-keturunannya supaya menjadi imam, supaya menjadi orang bertakwa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qala man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma atarhu ila adzabin nar bi'sal masir. Tapi akan ada nanti di keturunanmu yang kufur. Baik dari kalangan anak-anaknya Nabi Ishak, yaitu Bani Israel, akan ada yang kufur, atau anak keturunan dari kalangan Nabi Ismail akan ada yang kufur. Nah, pionir kekufuran di kalangan anak-anaknya Nabi Ismail, nanti cucu-cucunya bawa-bawa itu pionirnya Amr bin Luhai al-Khuzai. Ya, Amr bin Luhai al-Khuzai. Maka dikatakan Amr bin Luhai al-Khuzai ini tokoh, orang yang pertama kali mencetuskan peletakan berhala di sekitar Baitullah, di rumah Allah yang terbaik. Dan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, innahu jalabaha minal balqa min ardi Syam. Amr bin Luhai ini membawa patung-patung itu dari daerah Al-Balqa, daerah Balqa, yang mana di sini dikatakan oleh para ulama sekarang suatu bagian dari negeri Urdun, Jordania. Ya, dari negeri adalah bagian dari Jordania, Balqa itu. Sebuah negeri Syam, kan kalau Syam itu kan 4 negara kalau sekarang. Itu Palestina, Jordania, Lebanon dan Suriah. Itu Syam maksudnya. Karakter orang Syam beda dengan karakter orang Arab gitu. Dan Bani Israel itu biasanya di Syam. Baik Syam di sini Palestina atau lainnya. Termasuk Jordania itu Bani Israel banyak dulu. Dan para nabi itu, para nabinya Bani Israel rata-rata daerah Syam. Adapun Arab, Jazirah Arab itu nabinya cuma Nabi Ismail. Setelah itu masa fatrah, nggak ada nabi lagi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi boleh dikatakan Jazirah Arab itu tadinya istiqamah, yaitu Makkah terutama. Tadinya istiqamah memegang agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan tanah Syam itu dulu lebih maju dibandingkan Jazirah Arab. Tanah Syam itu lebih maju dibandingkan Jazirah Arab. Kenapa? Karena memiliki ilmu, yaitu dapat wahyu, yaitu para nabi Bani Israel itu di tanah Syam. Ya, para nabi Bani Israel di tanah Syam. Ya, di daerah Palestina terutama, apalagi itu asalnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam di situ. Walaupun asalnya Nabi Ibrahim dulunya di Babilonia, bukan di Syam. Ya, tapi karena berangkat hijrah dari Mesir, Babilonia ke Mesir dan tidak bisa di Mesir karena rajanya itu keterlaluan, maka ke Palestina. Nah, Nabi Ishak jadi tetap di Palestina karena Nabi Ishak itu anaknya Siti Sarah dan Siti Sarah itu yang tetap di Palestina. Makanya orang-orang Yahudi sekarang itu mereka mengklaim ini adalah tanah mereka, promised land atau tanah mereka, karena ini adalah root dari mereka, yaitu root dari mereka yaitu Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan Yakub itu Israel. Maka Bani Israel yaitu anak cucunya Nabi Yakub gitu. Karena ada di Palestina, Nabi Yusuf di Palestina. Nabi Yusuf di Palestina asalnya, cuman kemudian ketika dibuang oleh saudara-saudaranya dan dibawa oleh kafilah, itu dibawa ke Mesir. Dibawa ke Mesir, yaitu Aziz itu di Mesir. Makanya Nabi Yusuf pas remajanya kemudian dewasanya di Mesir, di penjaranya juga di Mesir. Ya, kasus-kasus yang terjadi tentang Nabi Yusuf itu di Mesir itu. Ya. Rajanya ketika itu Raja Mesir. Dan beliau menjadi menteri di Mesir ketika itu, daerah Mesir. Begitu. Taib, jadi orang Bani Israel banyak di Syam. Nabi-nabinya juga di Syam. Amr bin Luhai al-Khuzai ketika pergi ke daerah Balqa, itu mereka melihat ini kok banyak penyembahan terhadap patung-patung. Gitu loh. Jadi sudah ada pengubahan keagamaan di situ, di daerah Balqa itu. Ya. Maka ditirulah perbuatan penduduk di daerah Balqa yang sekarang bagian dari Jordania itu. Karena pikirannya Amr bin Luhai begini. Ini kan daerah ini Balqa, daerah Syam, ini kan daerahnya para nabi dulunya. Banyak kalangan Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel yang ada di Syam dulunya. Maka Amr bin Luhai beristihsan, menganggap baik, memandang baik apa yang menjadi
Apa yang dia lihat? Loh, ini pasti warisan dari nabi-nabi itu, yaitu penyembahan terhadap berhala. Padahal ini tahrif. Padahal ini adalah penyelewengan beragama. Maka diadopsilah oleh Amr bin Luhai al-Huzai. Dialah orang yang pertama kali membuat unta saibah, unta wasilah, unta ham. Itu ada di surat Al-An'am kalau salah. Al-An'am. Nah, dia nanti suatu saat akan kita bahas insyaAllah. Sehingga Nabi SAW mengabarkan bahwa beliau melihatnya dalam keadaan yajurru qusbahu finnar. Yaitu menyeret ususnya di neraka. Menyeret ususnya di neraka. Al-qusb itu artinya usus. Dari kata itulah dalam bahasa Arab tukang jagal disebut qassab. Ya, tukang jagal disebut qassab. Karena usus itu mirip dengan batang kayu yang beruas. Karena qasb itu batang kayu yang beruas seperti qasbus sukar, tebu. Ya, tebu itu kan batang kayu ada ruasnya. Ya, kayak ini loh, kayak bambu itu. Ya, kayak bambu. Nah, itu batang kayu yang beruas itu kayak bambu. Ya. Usus kan kayak gitu loh. Usus itu tapi usus itu kan kriwel-kriwel gitu ya. Seolah beruas. Maka seperti itu qusb. Ya, jadi ususnya itu diseret di neraka oleh Amr bin Luhai itu sendiri, oleh dia sendiri. Maka dikatakan secara terjemahan sudah diketahui bahwa bangsa Arab dahulu berpegang dengan agama nenek moyang mereka yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari aslinya agama orang Arab agamanya Nabi Ibrahim. Agamanya suku orang Jurhum yang ke Mekah dan kemudian bersatu dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail, itu kemudian Islam agamanya. Agamanya Nabi Ibrahim. Ya. Atas syariat tauhid, mengesahkan Allah. Jadi asli orang Arab tuh bertauhid semua tadinya. Ini gara-gara satu orang nih. Gara-gara istihsan menganggap baik tradisi lokal di daerah lain yang dianggap oh ini kan daerahnya para nabi. Tanpa tabayun, tanpa mencari tahu bahwa saya ini tuh salah gitu loh. Maka ini kan atas saya tauhid, agama Nabi Ibrahim, agama Hanifiyah yang melenceng dari syirik, dan hanya berpegang pada tauhid itu aslinya. Itulah agama bapak mereka, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara Amr bin Luhai al-Khuzai itu ketika itu pembesar Mekah. Makanya bisa safar jauh ke Syam. Kayak namanya juga pembesar. Bisa safar jauh ke Syam. Saat itu Khuza'ah itu nama kaum ya. Khuza'ah itu nama kaum. Khuza'ah adalah kaum yang menguasai Baitullah sebelum Quraisy. Jadi kaum Quraisy itu ada. Tapi sebelum Quraisy itu menguasai, dulunya kaum Khuza'ah namanya. Dan Rasulullah SAW itu termasuk Bani Quraisy. Ya, gitu. Quraisy ya. Sebelum Quraisy itu Khuza'ah. Ya, ini mungkin bukan salah Bani Khuza'ahnya, tetapi salah si Amrnya ini, pemimpinnya ini, presidennya ini, yang ketika itu ya menjabat sebagai pembesar. Sedangkan bangsa Arab lainnya meniru penduduk Mekah. Gitu loh. Karena di sana di Mekah terdapat Baitullah Al-Haram, terdapat Ka'bah dan merupakan tempat pilgrimage, tempat melaksanakan haji. Gitu. Jadi sejarahnya kayak gitu. Ya. Sebelum Bani Quraisy sebelum menguasai Mekah, maka sebenarnya ada Bani Khuza'ah. Ya orang Arab juga sama, keturunan Nabi Ismail juga semuanya. Cuma di sini qadarullah ini Amr bin Luhai pemimpinnya yang kayak gini gitu loh. Mengadopsi kearifan lokal di daerah yang mana kearifan lokal tersebut salah. Jadi mengotori kesucian agama tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Agamanya kaum muslimin bangsa Arab ketika itu. Dan karena ternyata memang ini Amr bin Khuza'ah ini Mekah. Dan Mekah itu menjadi pusat. Di dalamnya ada tokoh-tokoh. Dan padanya ada Ka'bah gitu kan.
Jadi Mekah ini bangsa Arab di Jazirah Arab, ya kalau sekarang tuh Saudi, Bahrain, Oman, Yaman, itu kan Jazirah Arab itu. Nah, dari daerah Jazirah Arab manapun itu, apa-apa yang menjadi tren di Mekah itu yang diikutin dari segi keagamaan. Ya iyalah, ya, itu diikutin. Kiblatnya di situ soalnya, karena ada Ka'bah. Dan juga kalau mereka haji ke situ, makanya menjadi pusat. Apa yang terjadi di Mekah dari tren, itulah yang akan dijadikan tren oleh orang-orang dari daerah-daerah lainnya, dari bangsa Arab lainnya, dari kabilah-kabilah lainnya. Ya. Maka mereka terus mengagungkannya sejak zaman Nabi Ibrahim. Terus ya, mengagungkan Ka'bah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Ka'bah kita bersih dari berhala, nggak ada sama sekali berhala. Lalu Amr bin Luhai al-Khuzai dengan kedudukannya meniru perbuatan yang dia lihat di Syam, di Jordania itu. Atas dasar akalnya. Ia menganggap bagus, yaitu istihsan. Menganggap bagus perbuatan penduduk Syam tersebut. Karena apa? Karena dia menganggap ini kan tanahnya para nabi. Prophet's land, gitu loh. Dulu para nabi banyak di sini, gitu loh. Ya. Maka ia berpandangan bahwa mengharamkan apa yang ia haramkan, apa yang Allah haramkan, mengharamkan itu yaitu saibah. Jadi mengharamkan apa yang haramkan yaitu saibah, wasilah dan ham adalah bentuk pengagungan terhadap Allah dan cerminan agama. Jadi begini, dia melihat dan mengamati bagaimana kultur beberapa orang di Syam ini. Kayaknya bagus ini kalau misalnya saya bawa ke Mekah ini masalah kearifan lokal ini, ya. Dan dia berpandangan bahwa kalau saya menjadikan beberapa binatang tertentu seperti unta ditujukan dengan tujuan-tujuan tertentu untuk Allah, maka kayak bagus ini. Ya. Ini merupakan bentuk pengagungan terhadap Allah. Makanya dikatakan soal bahirah, saibah, wasilah dan ham, yaitu bahira misalnya binatang atau onta yang tidak boleh diperah susunya. Nggak boleh diperah susunya karena ini binatang yang dikultuskan dan ditujukan untuk Tuhan, untuk Allah. Itu nggak ada dalilnya itu. Tapi Amr bin Luhai al-Khuzai mengadopsi itu, menjadikan itu ada di Mekah. Yang tadi nggak pernah ada hal-hal seperti itu. Kemudian juga tadi saibah. Karena ini unta jangan diapa-apain, jangan ditunggangi, jangan diberikan beban apapun di atas pundaknya. Karena ini untanya Tuhan, unta dipersembahkan untuk Allah. Itu nggak ada seperti itu. Dan peraturan-peraturan lain spesifik tentang binatang-binatang ini. Itu Amr bin Luhai al-Khuzai adopsi dan ada di Mekah kemudian. Ini segi akidah dan ritual. Begitu juga dengan benda-benda seperti patung-patung dan berhala-berhala, maka dibawa itu dari Syam, diadopsi kemudian di Mekah. Nauzubillah min dzalik. Maka jadilah perbuatannya ini sebagai pangkal dan awal kesyirikan pada bangsa Arab yang aslinya para pemeluk agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga sebagai pangkal tindakan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jadi kalau kita perhatikan coba, orang-orang musyrik, ya. Antum akan lihat, mungkin di kalangan Buddha atau Hindu, mereka akan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Banyak, lihat aja sendiri. Hal-hal yang Allah halalkan, mereka secara ekstrim mereka haramkan. Sapi, gak boleh disembelih. Ini binatang suci. Itu terjadi pada orang-orang musyrik. Padahal Allah longgarkan, Allah halalkan, mereka mengharamkan. Ini kebiasaannya orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Bikin kemauan dan peraturan sendiri. Merestrik dan membatasi sendiri apa yang menurut logikanya dan kearifannya. Padahal itu semua Allah mudahkan dan murahkan. Tapi dibatasi. Dan mereka tersiksa dengan itu sebenarnya. Kemudian berbuat ghulu dengannya. Berbuat sikap berlebihan. Sampai ada yang kemudian mandi dengan tinja, kebo atau naudzubillah, bahkan ada yang memakannya. Naudzubillah. Ya, lihat seperti ini.
Yang Allah halalkan diharamkan. Yang Allah haramkan malah dihalalkan. Nah, gimana? Kebalik. Afama yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Apakah sama orang yang berjalan dengan kepala di bawah, mukibban ala wajhihi, kepala di bawah, jalan kayak gitu, kepala di bawah. Atau orang yang yamshi sawiyan ala siratal mustaqim, jalan normal lempeng di jalan yang lurus. Emang itu sama enggak? Pasti beda. Orang yang jalan lempeng di jalan lurus itu akan mudah. Karena apa? Cara jalannya aja udah benar. Udah gitu lurus lagi jalannya. Kan gampang, simpel. Maka siratal mustaqim itu kata Ibnu Qayyim adalah jalan yang paling enak, paling mudah tuh siratal mustaqim. Karena apa? Namanya jalan lurus paling mudah, Pak. Sampai kadang-kadang tol Cipali kita ngantuk. Saking mudahnya tuh jalan. Lurus saja. Tapi coba kalau jalan kita lewat tol, tapi kita pas ada jalan keluar tol, keluar. Kan masuk lagi tuh. Masuk lagi. Ada jalan keluar lagi. Nyasar lagi, masuk lagi. Kan repot, lama aja perjalanannya. Begitu juga dengan orang ketika tidak mengikuti jalan siratal mustaqim. Enggak istiqomah, ngelanggar. Ya balik lagi, capek ya. Ya tapi bagaimanapun ya kita namanya manusia sering salah, makanya sering capek kita. Nah, beda dengan orang yang berjalan kepala dan mukanya itu di bawah. Yamshi mukibban ala wajhi. Itu tersiksa. Nyampe enggak sampai-sampai. Dan enggak enak, lembet juga jalannya. Untuk ketaatan lembet, ya susah. Maka itulah bedanya orang yang memeluk agama Islam, istiqamah di agama Islam dengan orang yang berbuat syirik. Banyak hal yang terbalik di benaknya. Yang ini adalah syirik malah dilegalisir, ini adalah tauhid. Yang tauhid malah dilanggar. Ya seperti itu. Maka Amr melakukan hal itu dengan meniru perbuatan bangsa lain. Ya. Ini ada ibrah yang sangat besar untuk kita kaum muslimin. Jangan bermudah-mudah untuk meniru karakteristik bangsa lain. Maksudnya bangsa lain di sini, bangsa lain apapun. Kalau kearifan lokal kita tidak melanggar Islam, maka itu enggak masalah. Kayak misalnya kita pakai baju koko, pakai sarung, pakai baju batik, selama di situ tidak ada khurafat atau gambar makhluk hidup, enggak masalah. Tapi masalahnya sekarang azan, jadi kita azan dulu, setelah itu kita lanjutkan, nanti jika ada pertanyaan dipersilahkan insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Jadi Amr bin Luhai, ya tadi apa yang harus dilanjutkan ya? Tadi sampai mana tadi terakhir, Pak? Masih ingat enggak, Pak? Pak, bukan di kitabnya, tadi ucapan Anda yang terakhir. Ya. Tapi kita lanjut di sini aja, syukran, Pak. Jadi perbuatan itu terus berkembang dan semakin parah. Kenapa berkembang semakin parah? Karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi apa yang terjadi di kalangan Arab ketika itu sama seperti yang terjadi di kalangan Bani Israel dari segi pelanggaran yang makin merebak. Allah Ta'ala sebutkan bagaimana kehancuran dan kebinasan orang-orang Bani Israel di surat Al-Maidah disebutkan ka'anu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka itu tidak saling melarang tentang kemunkaran yang mereka lakukan. Maka ketika Amr bin Luhai al-Khuzai, pemimpin yang menegaskan, yang menancapkan berhala-berhala dan peraturan-peraturan syariat baru, undang-undang baru dalam beragama, itu diberlakukan di Mekah. Dan kemudian orang-orang luar Mekah itu menganggap ini kan sebagai apa ya, kalau role mode ya. Ini Mekah ini sebagai role mode-nya agama gitu kan. Maka mereka pun mengadopsi juga, berkembang karena tidak ada yang nahi munkar. Enggak ada yang mencegah. Apalagi ini adalah pemimpin, penguasa yang melakukan ini gitu loh. Nah, di sini yang menunjukkan ya, kalau misalnya kita melihat mungkin penguasa kaum muslimin melakukan keburukan, keputusan yang zalim dan semisalnya, perlu ada orang yang menasihati.
Hanya saja memang kerap kali susah untuk sampai. Maka kalau memang seperti itu kenyataannya, ibadah kita adalah bersabar dan meminta kepada Allah. Bersabar dan meminta, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Baik, kemudian semakin parah hingga kesyirikan terhadap Allah mendominasi negeri yang paling utama dan mengubah agama Allah Azza wa Jalla. Jadi didominasi negeri yang paling utama dalam Islam itu didominasi oleh kesyirikan. Ini terjadi. Ya. Ini terjadi. Dan ini semua terjadi tentu Allah takdirkan begini. Dan pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmah, semua ada hikmahnya. Ya. Maka bukan tidak mungkin ketika kesyirikan terjadi di tanah suci Mekah, bahkan di area Ka'bah yang itu adalah yang paling Allah cintai adalah Ka'bah di bumi ini. Itu terjadi kesyirikan di situ, maka kiaskan ke hal-hal lain. Orang yang paling beriman sekarang pun bukan tidak mungkin Allah takdirkan suatu saat akan ada kekufuran, itu enggak mustahil bagi Allah Azza wa Jalla sebagai hikmah darinya. Orang yang paling berilmu sekalipun, paling ngerti tauhid sekalipun, bisa jadi suatu saat Allah uji dengan kesyirikan, kekufuran, bisa aja. Bisa, bukan tidak mungkin. Wah, ya tentu kita tidak mengharapkan itu, cuman tidak ada yang mustahil ketika Ka'bah yang paling Allah cintai saja bisa ditakdirkan begini, apalagi hanya satu individu. Ya. Yang belum tentu juga dia itu orang terbaik gitu. Apalagi kita gitu loh. Ya, ujiannya seperti itu. Namun pada waktunya siapapun atau apapun ketika Allah menjaganya di dunia ini dan terjadi suatu keburukan atau kesalahan, kalau memang Allah Ta'ala mencintainya, pasti suatu saat akan Allah Ta'ala singkirkan hal yang buruk itu. Jadi hingga akhirnya setelah sekian tahun atau puluh tahun atau ratus tahun terjadi hal seperti ini, kesyirikan di area makin parah. Bahkan orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, mereka itu heran kalau sesembahan cuma satu tuh heran. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau wahai Muhammad akan menjadikan Tuhan itu cuma satu? Ini sesuatu yang aneh, kata mereka gitu. Padahal agama asli nenek moyang mereka sebelum Amr bin Luhai itu adalah Tuhan itu satu, itu Allah Azza wa Jalla. Sesama itu satu, itu Allah Azza wa Jalla. Maka karena ini sudah tergolong parah banget, mengakar sampai ke anak cucu dan tradisi lokal jadinya, maka bagi mereka berpakaian itu adalah aneh, bertelanjang itu adalah benar gitu loh. Artinya kebalik. Menyembah Tuhan yang satu itu aneh, menyembah banyak Tuhan itu baru benar. Kebalik. Kebalik. Ya. Namun karena Allah Ta'ala menjaga tanah haram, menjaga Ka'bah, maka Allah Ta'ala utus Rasulullah SAW. Dan Rasulullah hidupkan kembali agama yang Nabi Ibrahim AS. Menegakkan tauhid dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh orang-orang musyrik. Dikiaskanlah kepada hamba Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, itu bukan berarti Allah tidak akan takdirkan hamba ini bermaksiat. Pahami baik-baik, Pak. Ketika Allah mencintai seorang hamba, bukan berarti hamba ini enggak bakal pernah salah. Boleh jadi hamba ini akan berpunya salah, bahkan dosa besar. Tapi ketika Allah Ta'ala cintai hamba ini, suatu saat Allah akan jadikan dia bertaubat dan berhenti dari dosanya itu. Maka kata sebagian dari ulama, ya, siapa yang Allah cintai, siapa manusia yang Allah Ta'ala cintai, lam yadurrahu dzanbuhu. Ya, man ahabbahu Allahu lam yadurrahu dzanbuhu. Manusia yang Allah Ta'ala cintai, dosanya dia tidak akan memudaratkan hamba ini. Hamba yang Allah cintai, maka dosa hamba ini tidak akan memberi mudarat pada hamba ini. Apa maksudnya? Nah, ini perlu dipahami baik-baik. Bukan berarti dosa itu enggak bermudarat, bukan. Tetapi orang kalau udah Allah cintai, itu bukan berarti dia orang ini enggak pernah bakal dosa. Tapi ketika orang ini berdosa, maka Allah akan memberikan wasilah-wasilah pengampunan. Entah membuat dia taubat,
membuat dia kemudian dapat pahitnya maksiat sehingga kembali ke Allah dan taubat, atau Allah berikan dia musibah supaya dia jerak, atau berikan dia musibah supaya dia bersabar dan dihapus dosa-dosanya. Itu kalau Allah jaga orang, maka bukan berarti orang itu tidak akan pernah jatuh. Tapi Allah akan tolong ketika dia pasti jatuh, Allah pasti tolong kalau Allah jaga dia. Sama kayak misalnya kalau kita cinta anak kita, bukan berarti kita nggak bakal pernah berbuat salah sama anak kita atau nggak pernah mendidik anak kita. Enggak, justru ada pendidikan di situ. Makanya kata Nabi SAW, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji kaum ini. Kalau sekolah atau pesantren itu benar, maka pasti ada ujian-ujiannya. Nggak mungkin nggak ada ujian. Seperti itu. Ya. Ka'bah, Allah mencintainya. Allah menjaganya, Allah melindunginya. Bukan berarti Allah tidak akan mentakdirkan ada berhala di situ. Ada berhala bahkan ekstrim. Para itu tanah yang dicintai oleh Allah. Tempat yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika Allah jaga, suatu saat akan hilang itu semua. Begitu juga tentang anak-anak kita, tentang diri kita. Kalau kita minta sama Allah, ya Allah jagalah anak-anak saya. Ya Allah jagalah keluarga saya. Bukan berarti anak kita nggak bakal bandel. Boleh jadi bandel pada suatu saat. Boleh jadi. Dan ketika bandel jangan merasa bahwa Allah nggak mengabulkan dosa saya. Enggak gitu. Allah akan menunjukkan caranya menjaga anak kita dengan caranya Allah Azza wa Jalla. Allah akan menunjukkan cara Allah menjaga kita dengan caranya Allah Azza wa Jalla. Ya Allah jagalah saya dari kesyirikan. Bukan berarti suatu saat antum nggak bakal pernah syirik. Boleh jadi kita diuji dengan suatu kesyirikan. Namun ketika Allah menjaga kita, Allah akan menegur cepat-cepat. Allah akan menegur langsung. Allah akan berikan ujian. Allah akan berikan musibah. Sehingga apa? Sehingga gugur dosanya. Makanya kata dalam sebuah hadis Nabi SAW dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala melihat seorang hamba, yaitu melihat posisinya hamba ini di surga itu sudah ada. Dia sudah dapat jatah yang tinggi di surga Allah Azza wa Jalla. Namun amalan hamba ini nggak cukup buat mendongkrak dia di surga. Tapi ini nantinya bakal masuk surga nih orang ini. Maka Allah berikan musibah buat orang ini. Lihat bagaimana Allah menjaga orang ini dengan apa? Memberikan musibah. Allah menjaga posisi dia surga nanti. Padahal orang ini nggak tahu apa-apa tuh, nggak tahu posisi kelak. Tapi Allah tahu posisinya dia di surga nanti dan tinggi posisinya. Tapi rendah nih amalnya. Maka Allah demi menjaga, Allah Ta'ala demi menjaga posisi orang ini yang tinggi di surga, Allah berikan musibah. Kadang-kadang musibah itu penjagaan buat kita jemaah sekalian. Kadang-kadang kejadian-kejadian aneh seperti berhala di Mekah, di Ka'bah, itu justru penjagaan dari Allah supaya ketahuan mana yang hak, mana yang batil. Sehingga jangan sampai terulang lagi hal seperti ini. Gitu Pak. Gitu jemaah sekalian. Ya mungkin nggak usah ada pertanyaan ya karena udah jam segini. Yang tadi saya janjikan kalau ada pertanyaan dipersilahkan, sekarang nggak dipersilahkan karena udah jam segini. Yang mau bertanya, tanya aja istri masing-masing. Mungkin lebih afdol nanti di rumah ya. Ya jadi lebih enak kalau malam mingguan ya mungkin gitu. Ya wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita cukup sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.